Seminar Nasional Geomatika 2020 dengan tema Informasi Geospasial untuk Inovasi Percepatan Pembangunan Berkelanjutan. Saya Romi Julianto, pemakalah oral yang akan mempresentasikan judul Analisis Harmonik Konstanta Pasut menggunakan data satelit altimetri JSON 2 dan data stasiun Pasut dengan subtema pemetaan kelautan, pesisir, dan pulau kecil. Dengan kontributor penulis lain yaitu Zulfikar Adlan Nazir dan Kosasih Prijatna dari Program Studi Teknik Geomatika Institut Teknologi Sumatera. Outline penelitian yang akan saya bawakan yaitu pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan terakhir, referensi atau daftar pustaka. Pendahuluan, wilayah laut Indonesia itu dipengaruhi oleh adanya samudra dan diapit oleh benua serta dilewati oleh garis khatulistiwa. Nah, akibat keadaan ini, maka dinamika laut di Indonesia itu sangat beragam. Nah, informasi pasang surut ataupun informasi laut itu bisa digunakan untuk melakukan pemanfaatan, perencanaan, dan pengembangan. Nah, bagaimana salah satu alternatif untuk mendapatkan ataupun untuk melengkapi informasi pasang surut, yaitu dengan menggunakan pengamatan altimetri. Salah satunya adalah JSON 2 dengan pengamatan laut global dan repeat orbit mission. Terlihat pada gambar sebelah kiri, itu adalah lintasan satelit altimetri JSON 2. Dan dari lintasan ini dapat ditinjau sebagai stasiun pasut, baik yang berada di pesisir ataupun yang berada di laut lepas. Nah, ini bisa dikatakan lebih baik daripada stasiun pasut yang hanya berada di pesisir. Penelitian ini bertujuan menghitung konstanta harmonik utama sebagai parameter informasi pasang surut agar menambah dan melengkapi informasi pasang surut yang masih sangat sedikit di Indonesia. Metodologi penelitian. Tabel sebelah atas itu menunjukkan koordinat lintang dan bucur dari stasiun pasut yang saya gunakan yaitu Seblat dan Krui. Dan tabel yang sebelah bawah itu adalah jumlah total cycle atau lintasan satelit yang saya gunakan. Di sini adalah PAS 77 dan 153. Data stasiun pasut yang tersedia itu adalah dari tahun 2016 dan 2017, sedangkan data satelit altimetri tahun pengamatan 2016 dan 2017. Nah, ini dilakukan pengolahan. Selanjutnya nanti akan dilakukan validasi dan korelasi dengan data stasiun pasut. Pertama, ini kita gunakan adalah PAS 77 dan 153 dengan cycle 1 sampai dengan 327. Namun total cycle yang saya gunakan yaitu 319 karena ada cycle yang hilang. Selanjutnya saya lakukan seleksi data dengan dua parameter, rad surf tip dan rad distance to land, ataupun seleksi daratan dan lautan dan seleksi 40 km dari pesisir. Dan terakhir adalah seleksi koordinat. Selanjutnya setelah dilakukan seleksi, diolah muka lautnya. Baik muka laut yang berasal dari pasang surut ataupun stasiun pasut dan muka laut dari data altimetri. Akan didapatkan pengolahan muka laut dari data altimetri yaitu SSH, SLA, dan total water envelope. Selanjutnya setelah didapatkan muka laut dari data altimetri, dilakukanlah analisis harmonik dengan menggunakan metode least square dengan bantuan aplikasi ataupun program T-Type. Selanjutnya dilakukan validasi dan korelasi. Validasi data TWLE dan stasiun pasut dari tahun 2016 sampai dengan 2017 dan dilakukan korelasi dengan data yang sama. Ini adalah lokasi penelitian. Jarak lurus antara stasiun Pasut Krui dan Seblat itu adalah 337,71 km. Sedangkan jarak antara PAS 153 dan stasiun Krui itu sejauh 25 km dan PAS 77 dan stasiun Seblat itu sejauh 0,5 km. Ini adalah bagaimana menghitung SSH, SLA, dan TWLE serta bagaimana rumus dari least square, yaitu meminimumkan persamaan elevasi pasut. Nah,
Ini adalah metode numerik untuk mendapatkan konstanta pasang surut dan diterapkan dalam toolbox MATLAB, yaitu t-type. Dengan G dan G aksen itu adalah fungsi geodetik dengan tipe I dan lintang. A aksen dan B aksen itu adalah angka Knudsen. J aksen, K aksen, L aksen, M aksen, dan N aksen itu adalah angka Knudsen dengan konstanta tertentu. Ini adalah metode de-aliasing karena data altimetri itu mengalami fenomena aliasing. Fenomena aliasing itu adalah kalau kita mengamat menggunakan stasiun pasut itu biasanya adalah 1 jam. Dan dengan altimetri itu berbeda, di mana setiap 237 dan 975 jam. Maka periode pasut aslinya ini menjadi periode aliasing. Selanjutnya, dilakukan analisis korelasi dengan N itu adalah banyaknya data, X itu adalah elevasi muka laut altimetri, dan Y itu adalah elevasi muka laut stasiun pasut. Ini adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, untuk perairan Seblat, terlihat pada tabel sebelah kiri, konstanta hasil altimetri menunjukkan amplitude terbesar terletak pada P1 sebesar 0,125 meter, dan kesalahan amplitude terkecil itu adalah S2 sebesar 0,024. Gambar yang sebelah kanan itu menunjukkan pertampalan antara elevasi muka laut stasiun Pasut dan PAS 77. Yang biru itu adalah data dari stasiun Pasut dan merah itu adalah data dari altimetri. Rata muka laut untuk PAS 77 itu 0,195, sedangkan rata muka laut untuk stasiun Seblat itu adalah 0,018. Untuk perairan Krui, konstanta hasil altimetri kesalahan amplitude terbesar terletak juga pada P1 sebesar 0,096 meter. Kesalahan amplitude terkecil itu terletak pada S2 sebesar 0,012. Gambar sebelah kanan itu menunjukkan pertampalan elevasi muka laut dengan rata muka laut PAS 153 itu sebesar 0,188 meter dan rata muka laut stasiun Krui sebesar 0,049. Analisis yang pertama, besar kecilnya kesalahan konstanta pasut altimetri juga dipengaruhi oleh besar kecilnya periode. Ditunjukkan pada konstanta S2, di kedua perairan memiliki kesalahan amplitudo kecil sebesar 0,024 meter di Seblat dan 0,012 di Krui dengan periode alias sebesar 58,74. Namun, penelitian ini berfokus pada pembahasan amplitudo konstanta pasut utama. Fase termasuk adalah parameter yang dihitung namun tidak menjadi fokus bahasan. Analisis yang kedua, tipe pasang surut di kedua perairan Seblat dan Krui menunjukkan hasil yang sama, yaitu campuran ganda. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Namun, salah satu faktornya itu adalah dipengaruhi oleh jarak lurus antara Seblat dan Krui itu sebesar 337,74 km. Analisis yang ketiga yaitu elevasi muka laut altimetri dan stasiun pasut berkesesuaian. Dengan selisih rata muka laut di Seblat itu 0,177 meter dan di Krui sebesar 0,139 meter. Ini adalah uji korelasi di perairan Seblat dengan jumlah data altimetri 33 dan data pasut tide gauge itu 34, diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,74 dengan tingkat hubungan kuat. Dan jumlah data pasut untuk data sebelah kanan itu 30 dan data tide gauge itu 32, diperoleh koefisien korelasi 0,618 dengan tingkat hubungan kuat. Jadi yang sebelah kanan itu adalah Krui, yang sebelah kiri itu adalah perairan Seblat. Kesimpulan, satelit altimetri JASON 2 dengan jenis Geophysical Data Record Repeat Orbit Mission ini dapat dilakukan analisis harmonik untuk mendapatkan konstanta pasut utama, yaitu K1, O1, P1, N2, M2, dan S2, dengan penyesuaian waktu pengamatan sebesar 237,97 jam. Elevasi muka laut hasil altimetri dari tide gauge bertampalan. Tipe pasang surut altimetri dan stasiun pasut berkesesuaian. Besar koefisien korelasi, data satelit altimetri dan data stasiun Seblat dan Krui menunjukkan hubungan kuat. Koefisien korelasi di perairan Seblat sebesar 0,748 dan di Krui sebesar 0,618. Terima kasih.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, berikut referensi dan daftar pustaka.